ada sekilas di situ. Minta upeti perawan. Iya ya. Menurut Uni, bagaimana kalau apakah Tuhan yang diyakini oleh Oten termasuk saya ini sama nggak dengan Tuhan yang diyakini oleh Uni sebagai ini Beda. umat Islam? Beda dek. Beda. Tuhan kalian kan 3 tapi 1, manusia salah satunya. Satunya lagi roh. Tuhan kalian kan 3 dalam 1 katanya. Yang 1 manusia, yang 2 roh. Kalau Tuhan kami bukan roh, bukan manusia. Tuhan kami Tuhan. Tetapi begini loh, Uni, kan ada juga sebagian umat Muslim mengatakan bahwa umat Islam itu beriman juga kepada Allah gitu ya, sebutannya Allah itu begitu. Jadi Allah. Kalau Uni, kami nggak kenal Allah. Iya betul, Uni nggak kenal Allah, tapi dalam penulisannya kan Allah itu ALLAH juga sama begitu. Hanya saja itu Latin dari bahasa Arab, nggak bisa. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya dilatinkan, sebenarnya dia harus mengikuti kaidah baca dari bahasa Arab itu, karena kan itu mengganti, mentransliterasi sebenarnya. Tetap kaidah bacanya harus sesuai dengan bahasa. Tapi ya sudah, itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan Mr. Dar, atau mau bertanya sama Uni, atau mau diskusi, atau yang dipertanyakan, atau menanggapi tema, atau bertanya kepada Bang Yonatan Nandar, silahkan. Boleh bertanya dengan ini Pak Evangelis. Ya, silakan. Apa? Pak Evangelis Nandar aja. Oke. Oh, Evangelis, lu ditanyain sama Oteng. Kalau sama gue wajib on cam, jadi kalau bertanya tanpa on cam itu ke Unirifa. Atau on cam dek. Kalau sama saya itu on cam wajib, karena saya juga on cam. Ya, on cam dulu dek. Berarti aku tanya di mana aja.
Ibu Ya, Unirifa kalau- aja. Kan lu udah Nah. sering on cam. Kalau bertanya sama saya wajib on cam Muslim Kristen. Kalau tanpa on cam ke Unirifa. Kamu kan udah sering on cam, Dar. Kenapa malah nggak mau on cam? Emang kenapa? On cam aja kan udah biasa on cam kamu. Kan bukan pertama kali kamu diskusi sama kita ini. Ya udah biar nggak lama-lama, silakan bertanya aja mau nih Rifa. Ya udah Bertanya nanya aja aja, nggak apa-apa, Dar. Dar. Ini orangnya baik kok. Si Dar ini dia orang baik kok. Dia cuma nanya aja. Dia cuma mau mempertahankan imannya aja, bukan penghujat dia ini. Mudah-mudahan dia nggak berubah jadi penghujat ya. Sudah, silakan Dek. Silakan Dar. Dar nanya aja. Silakan Dar. Unirifa tadi kan ada menjelaskan tentang Tuhannya Otennya tadi di depan sebelum ada apa pertanyaan ini. Ini Oten bertanya, kan di Bible itu Tuhan itu jelas di situ kan ada yang disebut Tuhan pencipta langit dan bumi begitu kan. Paham? Lalu kan tadi ada dijelaskan bahwa Tuhannya Oten itu Malik, Tuhan tentu suka jarang apa perempuan yang perawan gitu ya tadi ya. Perempuan ada nih ya, ada sekilas di situ. Minta ya. upeti, minta upeti perawan. Iya ya. Nah, menurut Uni, bagaimana kalau apakah Tuhan yang diyakini oleh Oten termasuk saya ini sama nggak dengan Tuhan yang diyakini oleh Uni sebagai ini Beda. kan umat Islam? Beda, Dek. Beda. Tuhan kalian kan 3 tapi 1, manusia salah satunya. Satunya lagi roh. Sorry. Tuhan kalian kan 3 dalam 1 katanya. Yang 1 manusia, yang 2 roh. Kalau Tuhan kami bukan roh, bukan manusia. Tuhan kami Tuhan. Oh iya, Tuhannya Tuhan. Maksudnya namanya Tuhannya jelas gitu ya. Namanya Allah. Ya jelaslah ketuhanannya bukan ambigu, entah orang entah roh, entah orang entah Tuhan, nggak gitu. Tuhan bukan orang, bukan roh, bukan pohon, bukan batu, bukan kuda, bukan keledai. Tuhan, dan dia tidak sama dengan apapun. Itu yang disebut dengan Tuhan kami. Laisa kamitslihi syai'un, transenden. Iya, kalau begitu tetapi begini loh Uni, kan ada juga sebagian umat Muslim mengatakan bahwa umat Islam itu beriman juga kepada Allah gitu ya, sebutannya Allah itu begitu. Jadi kalau Allah. Uni, Kami nggak kenal Allah. iya betul, Uni nggak kenal Allah, tapi dalam penulisannya kan Allah itu ALLAH juga sama begitu. Hanya saja Itu bunyinya. Latin dari bahasa Arab, nggak bisa. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya dilatinkan, sebenarnya dia harus mengikuti kaidah baca dari bahasa Arab itu, karena kan itu mengganti, mentransliterasi sebenarnya. Tetap kaidah bacanya harus sesuai dengan bahasa. Tapi ya sudah, itu tidak perlu dipermasalahkan. Pertanyaan selanjutnya apa terkait pertanyaan di awal tadi? Ya, pertanyaan saya kan tadi udah Uni jawab sih. Uni terus terang Sudah, mengatakan Tuhan bahwa kita beda. Ya udah Beda. Tuhan kamu dan Tuhan saya beda. Iya. Tuhan saya Allah, Tuhan kamu orang, Tuhan kamu apalagi pertanyaannya? Gini ya Dek ya, kamu harus pahami istilah, terminologi dan etimologi. Tuhan, ilah yang dimaksud merujuk kepada yang disembah, kita beda yang disembah. Tapi pencipta alam semesta itu cuma 1, nggak ada 2, nggak ada 3. Sembahan itu banyak, tapi pencipta alam semesta ini cuma 1. Paham nggak kamu? Nah, Tuhannya Bani Israel Allah, Tuhannya orang Yahudi Allah, tapi Tuhannya Kristen bukan Allah, tapi manusia dan roh 2, ada roh merpati sama roh Allah Bapa. Ya, Coba ya kalian kan Tuhannya kalau nggak roh, kalau nggak orang. ini coba tunjukin kepada saya dalilnya kalau orang Bani Israel itu atau bangsa Israel menyembah kepada Allah dalam teks asli Oke, saya kasih Ibrani data. yang
Alkitab berbahasa Ibrani ya Yuni ya, kalau ada. Oh, nggak ada. Sorry. Loh. Tidak ada Loh, teks kan nggak asli ada, Ibrani maksudnya itu nggak ada kan- deh. Yang ada itu Loh, kan tadi kan Uni bilang. ya memang nggak ada bahwa teksnya. Bani Israel menyembah Allah, lalu siapa lagi tadi? Astagfirullahaladzim, saya bingung sama si Dar. Yang saya bilang itu orang Ibrani dan orang Israel itu penciptanya adalah Allah. Dalilnya mana merujuk kepada Al-Quran dong. Nah kalau lu tanya di mana tertulis dalam kitab Ibrani asli, itu nggak ada kitab Ibrani asli deh. Yang ada tuh cuma salinan di abad ke-10. Teks Masoret itu Iya, dibuat maksud kalau saya tidak salah antara begini. nggak ada yang asli Di kitab dalam- kalian. Di dalam kitabnya orang Israel atau orang Ibrani, adakah tertulis nama Allah? Oh, nggak ada kata Kan tadi Allah, Ibu nama bilang. Tuhan nggak ada lah. Oh. Itu kan Lalu kitab itu kan bagaimana punya bikinan bagaimana orang. Uni bisa tadi memberikan pernyataan bahwa Bani Israel atau orang Yahudi juga menyembah kepada Allah? Maka saya tanya, maksudnya Oke, karena ini apakah di pernyataan dalam- dari Rabi adakah Sadia di dalam- Gaon. Dengar dulu, adakah di dalam kitabnya orang Ibrani, orang Israel itu tertulis nama Allah di sana? Itu saja yang saya tanyakan. Kamu dengarkan jawaban saya, jangan berkali-kali. Saya juga bosan loh, Dek. Kamu kan bukan anak kecil. Dengarkan baik-baik, maka tanggapi omongan saya. Satu, tidak ada bahasa asli kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi sampai detik ini ditemukan. Yang ada adalah salinan-salinan. Satu. Yang kedua, tidak ada nama Allah dalam kitab karangan manusia, karena kitab yang kalian pegang itu bukan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tuh. Nah, yang mengatakan kalau Tuhannya adalah Allah itu bukan kami, Yahudi. Yahudi yang mengatakan Tuhannya Allah. Siapa namanya? Rabi Sadia Gaon. Mana datanya? Saya tunjukin. Ya, bentar. Jangan, kalau kamu mau tahu Tuhannya orang Yahudi, tanya orang Yahudi, jangan tanya sama saya. Orang Yahudi juga ada yang nyembah Molok loh. Tapi Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod Hevavi itu diterjemahkan kepada Allah ketika dia membuat Bible Tanakh dalam bahasa Arab. Iya, dalam bahasa Arab ya, Nandar ya. Tuh, yang bilang siapa? Ibu Rita Wahyu. Nih, kamu kalau kamu tolak ini ya silakan, tapi kamu tunjukkan antitesis dulu. Nih ya, tadi kata Elohim ini kamu lihat nih. Nih, ya. Nih, kita bicara. Nih baca nih. Ini orang Yahudi, bukan saya yang bilang ya. Ini adalah Sefarianya dalam bahasa Ibrani. Dikatakan di sini ALLAH menurut Rasak atau menurut tafsir Rasak. Siapa itu? Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon ini namanya tafsir Rasak, singkatan nama dia nih, Rabi Sadia Gaon nih, Rasak ya, disingkat Rasak. Dia menerjemahkan kata Yud Evav kepada kata Allah. Jadi yang bilang Tuhannya Allah itu bukan saya. Bukan saya gitu loh, tapi mereka. Bahkan saya punya chat dengan Ben Abrahamson. Jadi kalau kamu misalkannya mau mewakili Yahudi, kamu harus minta pendapat sama Yahudi dulu, belajar dulu ke Yahudian. Jangan kamu ambil kitab terjemahan, kitab terjemahan, kitab salinan, kamu tanya nama Allah ada di situ. Ya nggak mungkin ada nama Allah dalam kitab yang karangan manusia, kan Allah itu namanya yang mulia. Masa nama Tuhan kami ada di kitab karangan orang? Nama Allah itu nama yang mulia, bro. Allah akan menjaga, pasti Allah menjaganya dengan caranya. Sampai detik ini kan tidak bersanding nama Allah itu di dalam kitab yang isinya adalah hal-hal yang vulgar gitu. Nggak ada sama sekali, karena kitab kalian itu bukan Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kalau Taurat, Zabur, dan Injil pasti ada kata Allahnya. Dan mana Taurat, Zabur, Injil itu yang udah nggak ada, namanya udah nggak ada, kenapa kitabnya harus ada? Seperti itu, paham ya? Tolong ditanggapi saja yang saya sampaikan. Kalau salah kamu bawa antitesis, kalau kamu tidak sepakat ya itu bukan urusan saya. Seperti itu, lanjut. Oh ya, Oke, jangan terima lupa, kasih. bentar, jangan lupa ditetep ulang dan diposting ulang ya teman-teman ya, di share ulang itu. Rudi Yohanes gagal A. Hah? Rudi Yohanes. Gagal. Nggak jadi. Nggak tahu si Rudi Yohanes. Emang siapa? Emang dia janji Dia live lagi? sendiri. Dia Tadi tadi dia naik ke naik tempat ke Mika, dia Malaku. bilang mau naik. Oke, aku telepon ya, coba ya. Yap, lanjut. Dar mau bertanya, mau nih, silahkan. Oke, terima kasih atas pernyataannya Uni. Jadi
dengan pernyataan ini barusan, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa nama Allah atau Allah itu tidak ada di kitabnya orang apa Ibrani begitu Ya. maupun Yunani begitu Di ya Uni kitabnya ya. orang Iya ya betul ya. maksudnya Yunani dan Ibrani tidak ada nama Allah ya, betul lah. Bukan, Ya nggak ada di begitu kitab kan, ya. di dalam kitab Iya, tanah tahu. Itu kan bilang sorry karangan di dalam manusia, kitabnya ya. orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Kristen itu tidak ada nama Allah gitu. Makanya Ya, kalian betul. nggak boleh Tapi- pakai nama Allah tapi- itu. Harusnya tapi jangan pakai adanya kata di Indonesia Allah. ya ini ya. Adanya hanya di Indonesia aja ya. Bukanlah yang adanya di terjemahan bahasa Indonesia iya. Kalau itu ya di maksudnya dalam kitab kalian nanti iya bahasa begitu Indonesia. maksudnya tadi. Saya paham. Saya paham. Ih, aku udah gelar sarjana loh. Aku tengok komika. Kau tengok nama aku nih, udah ada panjang namaku. Rifa Sarjana Sosial. Weh. Apa komika? Sombong amat. Keren. Ih, si Mika nggak ada gelarnya namanya. Ih, nama si Mika nggak ada gelar. Ih. Aku belum bongkar identitasku. Kalau gelarku MSC, mantan supir camat. MSG. MSC aku. MSG apa? Coba silakan. Mr. Dar. Andi Black the Maker. Biarin pamer. Dar, silakan ada mau tanya aja, dipertanyakan Dar. lagi. Dar, ada mau dipertanyakan lagi. Angin bawa aku ke sana. Besok. Buat teman-teman yang Ya Allah. Kristen silakan naik bertanya ya. Semoga Allah besok ini kan aku ya. Ya silakan sapa Mika. Mika sapa-sapa yang nanya langsung sama aku aja. Ya, selamat malam. Saya sperma hangat namanya. Serma, Paman Sam. Iya loh, Oke, Islam Kristen bang. Kristen. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan kepada Unirifa? Kalau mau berdiskusi dua arah, buka kamera dengan menunjukkan data dengan menjelaskan legalitasnya sebagai apa, mahasiswa kah, dosen kah, atau pendeta kah, atau apa terserah. Silakan. Enggak, aku mau nanya toganya si Rifa tadi, mana toganya Rifa? Itu toga lulusan urusannya di sama kau. diploma itu? Atau Nggak ada urusannya sampai sama di mana itu kau. diplomanya itu? Sampai di mana Nggak kekuatan ada toganya? urusannya sama kau. Nggak Enggak, ada kalau- urusannya sama kau. Kenapa Ini sih nggak kalian mau tahu nonton aja, yang saya mau- yang nggak saya mau- penting aja yang kalian tanya? Maksudnya Nama kau Paman Sam, tapi pertanyaan kau mama komplek. Ya gini, dia kan tadi nunjukin toganya, makanya saya tanya toganya itu kekuatannya sampai di mana? Apa cuma sampai diploma? Jadi kalau sampai diploma kan pertanyaan yang mau saya ajukan kan ya setara diploma lah, nggak usah pertanyaan sampai S1 S2 itu maksud saya. Misalkan saya mau bertanya sama Ripa ini, Kau bertanya aja. Kalau nggak mampu bertanya kau turun. makanya Saja saya kok. bilang Emangnya kau togamu dipaksa tadi kekuatannya sampai di mana? Diploma atau S1 atau S2 Togaku atau itu lebih S3? tinggi daripada pengetahuan kau dan nenek moyang kau dan seluruh pendeta kau. Oh begitu ya. Nah, ya, oke. Jadi sekarang ada mau aku pertanyakan sama Munir Pak. Tadi sempat saya dengar orang Ibrani, orang Israel menyembah Allah, orang Islam menyembah Allah. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu Allah yang sama? Kau kan udah kutunjuk, makanya kau kalau lihat orang lagi menjelaskan, jangan kau melang-meleng kemana-mana matamu nih. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah adalah Rabi Saudiagaon. Kau tanya, emang ada berapa Allah? Allah itu cuma satu. Allah itu cuma satu, enggak ada. Memangnya Tuhanmu ada tiga. Makanya kan Ini Tuhan makanya itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Karena Allah ini adalah nama Tuhan. Jelas ini loh. Ini kan namanya adalah Allah. Berarti Rabi Saudiagaon mengatakan YHWH itu adalah Allah. Jangan sama kami. Kau tanya. Yang jelas Allah itu cuma satu. Emang Tuhanmu tiga.
Tuhan kami cuma satu. Oh, berarti Ada Allah itu lagi. cuma satu. Jadi Allah itu cuma satu. Allah yang satu ini milik siapa Iyalah. sekarang ini? Oh iyalah. Milik siapa? Allah milik, Allah yang memiliki. Allah yang Allah itu disembah bukan siapa dimiliki, sekarang? Allah yang enggak. memiliki. Allah yang Ya, kamu sebut enggak. satu itu Apa itu ini Allah orang yang ini? disembah siapa? Ya, kan Allah kamu itu bilang disembah Allah oleh cuma Nabi satu. Ibrahim, disembah oleh Nabi Musa, disembah oleh orang Islam. Ya Allahnya satu, penyembahnya banyak. Nih gimana nih orang ini? Masalahnya gini loh Ripa, tadi kan Ripa yang ngomong tadi. Masalah lu itu, bukan masalah kita kan, masalah lu Orang itu. Islam ini yang Tunggu dulu, disembah Allah. masalah lu dengan urusannya orang Yahudi apa, Dek? Masalah kamu dengan masalah orang Yahudi apa? Kamu punya masalah dengan orang Yahudi, jangan bawa-bawa kami umat Islam. Saya menunjukkan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Jadi enggak gini. Jadi saya cuma mau ngambil kesimpulan. Jadi Allah yang satu ini Allah yang disembah sama siapa? Allah yang benar. Itu yang mau saya tanyakan. Apakah Allah itu hanya disembah oleh umat Islam yang benar, yang lainnya tidak ada Allah lainnya. Allah yang benar adalah Allah yang disembah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan seluruh pengikut-pengikut mereka, itu yang benar. Sekarang pertanyaan saya, Allah satu, Allah yang satu ini yang disembah siapa? Yang disembah bangsa Israel atau yang disembah umat Muslim? Itu yang mau saya tanyakan. Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh pengikut-pengikut mereka. Mau dari Bani Israel kek, dari orang Nasrani kek, dari orang Islam kek, kalau mereka mengikuti para nabi maka Tuhannya Allah. Oh, oke. Berarti Allah yang disembah oleh Israel sama Allah yang disembah umat Muslim itu sama ya? Sama. Orang Israel itu nggak semua nyembah Tuhan loh. Ada yang nyembah Dewa Molok, ada yang nyembah Baal. Ya makanya saya bilang ya Allah yang Makanya disembah dengerin Israel. tuh orang ngomong. Orang Israel yang mengikuti Nabi Ibrahim, yang mengikuti Nabi Musa, yang mengikuti Nabi Isa, itu Tuhannya Allah. Tidak semua Bani Israel mengikuti para nabi. Ada yang nyembah Molok, ada yang nyembah manusia yang ditelanjangi di hari kesekian. Oke. Jadi kalau lu tanya apakah seluruh umat Islam menyembah Allah? Seluruh orang Israel menyembah Allah? Ya tidak. Kenapa? Tidak semua umat Israel itu mengikuti ajaran para nabi. Tetapi jangankan Israel, selagi dia mau orang Romawi kah, orang Israel kah, orang India kah, orang Gujarat kah, orang Golgota kah, orang Papua Nugini, kalau dia mengikuti ajaran para nabi maka Tuhannya adalah Allah. Oke. Jadi sekarang bangsa Israel yang menyembah Allah, bangsa suku yang mana itu? Nggak tahu, yang mengikuti Nabi Musa lah. Oh gitu ya. Jadi itu menurut ilmumu ya. Makanya tadi saya Bukan, tanya itu menurut pendapat, bukan menurut makanya tadi ilmuku. saya tanya, Ini menurut Nabi ini, bukan kalau seandainya jangan gini loh ya. Kau kan bertanya, aku menjawab. Kalau aku menjawab, kau jangan kejang, dengarkan saja. Kalau aku salah, kau bantah pakai data. Itu bukan menurut ilmuku sembarangan, bukan. Tapi itu berdasarkan isi keterangan Al-Quran. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jelas Bani Israel itu yang bernikmat adalah Allah. Dan Abraham itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Islam. Tuhannya Allah. Jadi siapapun dia, mau dia Bani Israel, orang Golgota, orang Yunani, orang Romawi, Papua Nugini, kalau dia mengikuti nabi-nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, maka Tuhannya Allah. ya makanya sekarang yang kita fokuskan dulu ke bangsa Israel dulu yang kita fokuskan. Ya Jangan, bangsa Israel yang mana? Bangsa Israel itu banyak. Kamu kan ya makanya Bicara saya dari bilang aspek suku berarti atau intinya gini, daripada- berarti intinya gini, berarti ada segerombolan umat Israel yang menyembah Allah kan? Saya Yang tidak menyembah- bilang begitu. Saya tidak Allah bilang Isa. segerombolan. Saya bilang siapa saja. Maka dengarkan sekali lagi ya, saya nggak mengulang ya. Jangankan umat Israel, mau dia Romawi, Yunani, apapun etnis, apapun warna kulitnya, siapapun nenek moyangnya, kalau dia mengikuti Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka Tuhannya Allah. Ya sekarang kan pada kenyataan kan cuma umat Muslim yang mengklaim yang disembah yang punya Allah. Makanya Ini saya gimana bilang sih? Ini kan saya sudah tunjuk. Ini orang Islam nih. Makanya Saya tanya, kita orang fokus Rabi ke Sadia Israel Gaon ini dulu, agamanya saya apa? bilang. Ini Rabi Sadia Gaon, ini Rasak nih. Kamu lihat Sefaria, tafsir Rasak Genesis 1. Di sini dikatakan Allah ALLH. Nah, saya tanya sama kamu, ini Rasak ini orang Islam nggak? Rabi Sadia Gaon ini Islam atau apa agamanya? Tahu kamu?
Kurang tahu juga kalau itu. Makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu, Rasak ini adalah orang Yahudi, dia menerjemahkan kata Yud FAV menjadi Allah, padahal ini adalah asma zat wajib al wujud. Jadi yang mengatakan menyembah Allah itu mereka, bukan kami. Kami nggak butuh mereka mengaku-ngaku kami. Nah, emang kau pikir senang kali kami sama Tuhannya sama Yahudi? Enggak lah, orang Yahudi itu ingkar kepada Allah loh. Tapi mereka yang mengaku-ngaku Tuhannya sama dengan kami, bukan kami. Kami nggak ada kepengen kali kayak nyama-nyamain Tuhan kami dengan Yahudi. Yang kami senangkan itu adalah Tuhan kami sama dengan Abraham. Dan lucunya adalah yang mempermasalahkan Tuhannya Yahudi itu kalian yang oten yang ada hubungannya dengan orang Yahudi, Dek. Ya makanya saya bilang, makanya tadi saya fokus ke Israelnya. Saya bilang tadi Uniripa malah. Saya tanya dulu, saya tanya sama kamu. Kamu orang Bani Israel enggak? Saya orang Indonesia. Bani Israel enggak? Kalau dibilang orang Medan, orang Batak ya bisa dibilang itu adalah keturunan Israel yang merantau. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang Batak keturunan Israel yang merantau? Dari jalur mana? Ada bukti-buktinya? Coba tunjukkan buktinya lah. Kalau kalian orang Batak itu keturunan Israel yang merantau. Kan kamu nanya. Ya, datanya mana? Ya itu Tahu dari itu mana kamu? saya. Ya, saya pengen tahu kamu dapat dari mana informasi itu. Enggak, aku nggak kebayang bentuk hidung, bentuk kulit, kok nggak ada yang sama. Tapi itulah Uniripa ini. Kalau fokus ke satu pertanyaan, Uniripa nggak bisa menjalan-jalan kemana-mana. Makanya saya tanya itu. Kalau kau tidak siap diskusi sama saya, bukan kau yang menilaiku. Dikatai bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatai pintar sama orang bodoh juga bukan. Sekarang coba satu pertanyaan saja. Saya lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kalau kau memang betul-betul di sini ingin bertanya, kau nggak ketakutan aku yang jawab. Kau yang bertanya, aku yang jawab, kau yang kejang, kan lucu. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Kau mengklaim di sini. Kalau klaimmu tidak terbukti, maka itu adalah pemberitaan kabar bohong atau namanya adalah kabar hoax atau namanya penyesatan. Supaya kau tidak dituduh menyesatkan dan menyebarkan kabar bohong, coba kau tunjukkan bukti kalau kau itu Bani Israel dari jalur siapa. Silakan. Kalau enggak, kau klarifikasi, minta maaf kalau kau cuma ngomong asal tadi. Enggak, kalau nggak gini aja, Uni. Kalau Sam nggak bisa menunjukkan bukti atau surat-surat, tunjukkan aja wajah. Cocok nggak dengan orang Israel? Gini Pak. Makanya sekarang debat itu makanya sekarang debat itu bersih. Ya Allah. Makanya saya bilang kalau pertanyaan itu fokus ke satu pertanyaan, jangan. Orang Israel ada kotak-kotak mukanya. Ini oke, ada gini. orang Israel kotak-kotak mukanya. Gini, kalau memang ilmu Anda tinggi, coba satu pertanyaan saja Bukan kau yang gini loh, yang mencoba untuk menguji saya, ilmu saya tinggi atau tidak bukan kau. Tapi ada orang yang lebih berilmu daripada aku. Dengarkan baik-baik, etikanya begini loh. Etikanya gini, orang jahil bertanya kepada orang pintar. Orang jahil tidak layak menguji orang pintar. Kalau kau ingin menguji aku, kau harus lebih pintar daripada aku. Aku izinkan kau menguji aku kok. Tapi kau harus lebih berilmu daripada aku. Kutanya, kau pernah kuliah di mana? Aku nggak mengaku. Jadi tolong, kalau jahil makanya jangan menguji aku. Kalau jahil jangan menguji aku. Jahil itu bertanya saja. Ini nggak tahu diri sekali loh. Kenapa, Rifa? Sebentar, gantian. Aku dulu ngomong, di sini kan room kami nih. Kalian itu sangat-sangat tidak tahu diri. Orang botol tapi mau menguji orang pintar. Tidak berpendidikan tapi mau menguji orang berpendidikan. Itu namanya definisi tidak tahu diri maksimal. Kalau kamu ingin menguji ilmu saya, kamu harus jauh lebih berilmu daripada saya. Karena saya diuji sama dosen yang jauh lebih berilmu dari saya. Kalau kamu ingin berdebat dengan saya, minimal kamu penuhi kriteria yang sudah disampaikan Tante Mika. Buka kamera, kemudian pakai data. Ketika kamu mengklaim di hadapan saya dan kamu tidak bisa membuktikannya, maaf, kamu sudah terhenti sebagai penanya karena kamu seorang penipu dan pembohong. Untuk meluluskan kamu bertanya kembali, kami tidak mau ada penyesatan, tolong kamu tunjukkan kepada saya. Di mana data yang mengatakan orang Batak itu keturunan Bani Israel, silahkan. Kalau enggak kamu silakan turun ya. Maaf kami tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang suka Bang Isa, makasih. Sekarang gini Rifa, saya tadi tidak, dari bukan awal kamu yang memberi aturan, tidak. Kamu tidak berhak memberi aturan di Komal ini. Komal ini milik Islam, maka aturan yang berlaku adalah aturan dari saya sebagai narasumber. Berarti Anda tidak mampu berdebat dengan saya. Oke, kalau kamu bilang saya tidak mampu, ya udah, saya tidak mampu. Kamu hebat ya, kamu pinter ya.
Kamu pintar, saking pintarnya kamu ngaku sebagai orang Israel. Itu yang kamu inginkan. Oke. Kalau kamu ingin pengakuan dari saya, ya udah. Kamu pintar ngibul. Bukan kamu yang memberi aturan kepada saya yang memberi aturan di sini. Saya tidak peduli dengan keinginan kamu karena kami di sini tidak memuaskan keinginan kamu, tapi kami mengedukasi publik sesuai dengan aturan saya. Pertanyaan saya memberikan kamu satu keunggulan. Coba kamu jawab, boleh nggak? Coba kamu. Ada keunggulan yang boleh Nggak ada di sini orang-orang bodoh. Orang bodoh nggak bisa menurut saya di sini ya. Maaf ya. Bukannya kalian berdua moderator? Iya, Gua udah. nggak yang akun ini nggak. Oh, Udah. bentar loh. Duluan tadi. Tante Mika, lu moderator belum? Udah. Ya, dengarkan baik-baik ya. Bukan orang bodoh yang menguji orang pintar ya, tapi orang bodoh menjadi ujian buat orang pintar itu iya, tapi tidak berhak menguji. Dengarkan baik-baik, diksinya beda loh. Orang bodoh menjadi ujian bagi orang pintar. Apa yang menjadi ujian itu? Kami harus bersabar menghadapi orang jahil. Tapi bukan kalian yang menguji kami, bukan kalian yang menguji keilmuan kami. Ya. Jadi kalau kau bilang kami takut, ya udahlah aku takut. Ya udah aku takut. Oke, Diki. Kau menakutkan ya. Kau menakutkan. Diki, Ya udah kami kabur. takut. Diki ya. Iya. Kalau mau bertanya, Ya udah, bertanya Paman, aja, kami ya, jangan kami berstatement ya, berstatement sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, bertanya aja Suku pun susah diklaim kali ya. sama mereka. Bertanya aja susah kali ya. Suku pun diklaim sama mereka loh. Orang Batak ngaku aja nggak di Israel, ya Allah. Ramzi, Gimana loh? naikkan saya Om Ken, katanya. Oke, saya naikkan ya. Bertanya aja, jangan mengklaim saya ngetes kayak gitu. Kita sama-sama diskusi di sini ya. Ya, saya naikkan, kamu open cam. Jangan mengatakan oh aku ngetes gitu, nggak boleh ya. Kita di sini mendiskusi penonton 1.300. Buka kamera. Boleh dia Silakan. ngetes aku, Mika, tapi dia harus lebih berilmu daripada aku. Kalau dia lebih bodoh dari aku, dia hanya menjadi batu sandungan aja, ujian Ya. aja, bukan menjadi orang yang uji aku. Ya, halo Uni Rifa, halo. Ya, silakan sebutkan kapasitasmu menguji saya. Apa kapasitasmu? Enggak, saya tadi kan Oke, saya Buka Oke, kamera, oke. buka kamera, buka kamera. Tadi buka kamera janjinya, makanya Diskusi saya dua naikkan. arah dengan saya. Udah saya buka. Coba lihat mukanya mirip orang Israel nggak? Coba. Oh, ini bukan muka Israel. Israel nih. Israel Nggak banget. ada kayak gitu. Udah. Nggak ada kayak gitu. Enggak, saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya. Enggak. Pertanyaan saya logika loh. Ya udah. Makanya dengarkan di sini yang awam cuman bertanya saja. Gimana sih ini orang? Emang kalian di sini bertanya aja kok. Oke, udah. Nah, gini. Kami mengakui kalau bangsa Israel itu tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Oke. Berarti orang itu percaya kepada Allah pencipta semesta. Nah, jadi kesimpulannya, apakah Allah yang dipercaya sama orang Bani Israel sama dengan Allah yang diimani oleh umat Muslim? Coba itu dijawab dulu. Tadi Itu sudah saya jawab tadi. Saya sudah menjelaskan tadi, yang mengatakan Tuhannya sama dengan kami bukan kami. Rabi Sadia Gaon, saya sudah tunjukkan data. Entah kenapa matamu itu tidak melihat dan tidak mendengar telingamu. Entah karena kamu sengaja untuk tidak mau tahu, atau kamu di sini ingin pertanyaan berulang-berulang agar ditekankan terus. Itu membosankan. Saya sudah dengarkan baik-baik, ya Allah. Saya sudah bawakan data yang menyamakan Tuhannya dengan kami itu bukan kami ini nih, Yahudinya sendiri. Yahudinya yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kami. Nggak ada satupun Tuhan di dunia ini bernama Allah kecuali Tuhannya umat Islam. Nih, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah A-L-L-A-H, Allah. Siapa yang menerjemahkan? Rabi Sadia Gaon, Rasak. Ini Sefaria. Lah, orang Yahudi mengklaim Tuhannya Allah, urusannya sama kamu. Apa saya nggak ngerti kenapa kamu yang kejang gitu loh. Satu itu. Yang kedua, mukamu nggak sama sekali muka-muka orang Yerusalem, serius ya, sorry ya. Nah, di sini bukan tempat orang diizinkan untuk melemparkan kotoran lalu tidak dibersihkan kotoran itu, nggak bisa bro. Argumen kamu mengklaim bahwa orang Batak itu keturunan Bani Israel yang merantau, itu harus ada datanya. Kalau nggak kamu nggak bisa lanjut. Kenapa? Buat apa saya bicara dengan orang yang gemar berdusta dalam segala hal?
Kami boleh saya berdusta dalam jadi 3 hal. pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Tadi kan Pertanyaan kamu kami sudah saya umat- jawab. Kami umat Kristen. Saya sudah mengakui- menjawab pertanyaanmu yang mengakui bahwa Tuhannya Allah adalah orang Yahudi. Paham gak sih ini orang? Siapa namanya? Rabi Sadia Gaon. Ya. Oke, gini. Bentar dulu, dengar baik-baik. Saya tanya sama Ya, kamu, kamu aja Rabi ngomong, Sadia Gaon saya ini ngomong agamanya dong. apa? Kasih saya ngomong Nah, kau di apa? sini bertanya. Ketika aku menjelaskan berkali-kali kau bilang aku nggak menjawab, aku nggak menjawab. Kan aku bilang ini si Rabi ini orang apa? Orang apa dia? Orang apa dia? Ini nggak mampu loh. Rabi nggak Sadia mampu. Gaon orang apa? Makanya saya Rabi bilang. Sadia Gaon orang apa? Saya Makanya tidak saya mungkin bilang. menjawab sesuai dengan yang kamu mau. Saya menjawab Makanya seperti saya yang saya bilang tahu. tadi. Yang saya tahu orang Yahudi yang menyamakan Tuhannya dengan saya. Contoh, Gini Rabi. loh. Diam dulu. Coba kamu tangkap dulu omongan saya. Ini orang ini banyak kali loh. Jangan berharap aku akan menjawab seperti yang kau mau. Dengarkan baik-baik. Orang Yahudi yang menyamakan Tuhannya dengan kami, bukan kami najis. Kami sama-sama Tuhan kami dengan orang kafir. Nggak mau kami sama dengan Tuhan orang kafir. Nggak mau. Najis. Saya katakan sekali lagi nih, najis bagi kami menyamakan Tuhan dengan orang kafir, karena kalian itu kafir, termasuk Yahudi. Yahudi yang ingkar kepada para nabi. Tetapi mereka yang menyamakan Tuhannya dengan kami, namanya siapa? Rabi Sadia Gaon. Kok kau yang sakit kepala? Uni itu Bentar kayak gini, saya Pak sudah Yahudi. nangkap itu. Bentar, Dar. Saya sudah Ya, kamu udah nangkap nangkap kan, ini, Dar? Nanti, Dar. Sudah. Bukan sama ini bang. Enggak, di sini, apa nih, di sini. Islam ya. Bentar dulu, Bentar dulu, Dar. Di sini kau hanya boleh bertanya saja. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir itu Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa yang menyuruh Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari tanah Mesir itu adalah kehendak Allah. Berarti orang yang dipercaya, yang dimani sama orang Israel, berarti Allah pencipta maha semesta. Jadi pertanyaan saya, apakah itu Siapa sama dengan Allah yang namanya? sama orang Muslim? Ya makanya saya tanya, siapa nama Tuhan alam pencipta Itu aja semesta kamu itu? itu aja kamu tanya. Gini loh, Kamu kalau tidak kamu bisa bertanya menjawab itu. kepada Saya yakin saya, kamu tidak bisa menjawab kalau itu. pertanyaan, ya udahlah, aku nggak bisa jawab pertanyaanmu. Ya udah turun. Apakah Allah yang disembah bangsa Israel sama dengan Allah yang disembah orang Muslim? Itu aja kau tanya. Sama. Oke. Berarti coba dilihat kejadian Apa? zaman sekarang, bagaimana Coba apa? tindakan bangsa Israel terhadap orang Muslim. Kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Iya, karena mereka ingkar kepada para nabi, Terus? Banyak. Itu alasannya ya. Kenapa kok kau yang? Itu alasannya. Kok kau yang ini? Ya, memang Ripa. Iya, alasannya. Udah kena lu di sana. Apanya kena? Oke. Tengok zaman Oke, sekarang. aku tanya satu dulu, Sam. Itu Ukraina dengan Rusia itu kenapa itu? Sama Tuhannya loh. Itu bulan Kena kau, hat trick. Dengar teman-teman ya. Kalau hanya sekedar mengatakan kena kau, ya sudah. Menurut kau kan aku kena. Aku nggak tahu kena apa. Kau yang kena sambet kayaknya. Yang mengatakan Tuhannya sama dengan kami bukan kami, tapi Rabi Sadia Gaon. Itu poinnya. Yang kedua, apakah orang Israel itu menyembah Allah? Betul. Tapi kenapa mereka memperlakukan umat Islam? Ya karena mereka kurang ajar. Mereka biadab. Jangankan memperlakukan kami umat Islam, Tuhan kau aja dijadikan bulan-bulanan dulu. Lalu masalahnya apa? Jangankan kami umat Islam, Tuhan kau aja dijadikan bulan-bulanan sama mereka. Lalu apa masalahnya? Jadi sama Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi gitu. Padahal kan Yesus kena jadi bulan-bulanan. Jadi apa kenanya? Kenanya di mana nggak berasa gitu loh. Kok tutup aja komalku? Gini loh bro, kalau kau tidak mampu mendengarkan jawabanku, jangan kau pula yang kejang-kejang. Kau yang bertanya kok kau yang kejang, kau yang nyerang kok kau yang kejang. Aneh. Lanjut. Kita sapa dulu. Legion Ramzi. Iya, hadir. Legion Kristen apa Islam? Ateis. Gimana Uni? Terima ini di sini debat lintas Silakan agama. bro. Mau bertanya, Nggak silakan apa-apa, bertanya. biar aja nggak apa-apa. Saya ada 15 menit lagi waktunya. Nggak apa-apa, saya menyimak dulu aja. Silakan dilanjut. Bertanya aja bang, kalau ada saya cuma ada waktu 15 menit lagi karena mau istirahat besok mau sudah.
Kalau Anda mau bertanya tentang Islam silakan, mau bertanya pemahaman saya tentang Kristen juga silakan, karena saya mempelajari kedua agama ini secara komprehensif. Ada yang mau ditanyakan, brother? Kalau nggak ada ya udah standby dulu. Standby aja dulu ya. Mungkin beliau ingin belajar, ingin melihat, ingin mendengar ya. Teman-teman gini loh, teman-teman Kristen. Saya tuh nggak tahu kalian tuh punya malu atau enggak. Pertama, kalian itu tidak diakui oleh orang Yahudi dan tidak ada satupun orang Yahudi yang menyembah Yesus. Lalu ketika kalian mengatakan Tuhan kami dengan Yahudi mempertanyakan sama atau tidaknya, hebatnya kalian apa? Orang Tuhan kalian aja ditombak sama mereka gitu loh. Jadi minimal gini nih, contoh gini nih. Ya kamu Tuhannya berburung, Tuhan kami dong sama Yahudi nggak ada burungnya karena nggak butuh burung. Ah, baru bisa ngejek-ngejek gitu loh. Minimal kalau bisa, minimal gini loh, kalau mau ngerendahin agama orang lain kamu punya parameter. Contoh kayak aku, ya Tuhannya Yahudi dong dengan Tuhannya kami transenden. Ya kamu Tuhannya orang. Nah saya bisa di situ. Nah tapi kalau kamu Rifa, sejak kapan Allah disembah orang Yahudi? Lah, Tuhan kau kan juga nggak disembah orang Yahudi. Udah hebatnya agamamu apa? Ya kami kan menerima kalau mereka menolak. Loh, kalau kami bukan masalah menerima atau nggak menerima, kami diberitahukan bahwa Nabi Ibrahim Tuhannya Allah, Nabi Musa Tuhannya Allah. Dalilnya mana? Coba kau tunjukkan sama aku siapa nama Tuhannya orang Yahudi. Nggak ada. Kenapa? Karena memang nama Allah itu sudah tidak lagi diucapkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah. Itu loh dalilnya. Ya kok kalian yang gini gitu loh. Selamat malam Bing Albanta Islam kayaknya. Assalamualaikum Pak Datu. Assalamualaikum Bang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bing, Bang Bing. Di mute dulu nulis soalnya. Oke. Si Dar lagi. Iya, Dar tadi, ini kayak sorry, siapa? Dar. Tadi lu mau ngomong apa tadi, Dar? Coba Dar, silakan Dar. Sorry tadi Uni potongnya Dar ya. Soalnya tadi temen lu kejang-kejang ayan di sini. Nggak tahu kenapa. Saya tuh menyimak pernyataan Uni, jadi saya paham. Maksudnya Uni kan mengatakan penjelasannya, poinnya itu gini aja. Menurut Uni, Allah yang Uni yakini sebagai Tuhan itu berbeda dengan yang bangsa Israel tuh yakini, termasuk pengakuan Rabi tadi, begitu. Saya sudah berulang ya Sam, Iya. Sam pula Dar ya. Tuhan yang digambarkan dalam kitabmu dengan Tuhan yang kami yakini itu berbeda. Tuhan saya dalam tangkap kitabmu itu tadi bro. kan Paman Sam itu. Ya, bentar Iya, dulu, sabar. betul. Tuhan, bentar dulu, Dek. Tuhan yang kamu imani dalam kitab Yahudi dengan Tuhan yang kamu imani dalam kitabmu itu tidak sama dengan Tuhan yang diimani oleh orang Yahudi. Jangan bawa-bawa Yahudi karena kalian bukan Yahudi. Kalian itu seharusnya mempertahankan agama kalian aja karena kalian nggak layak membawakan perspektif Yahudi. Kenapa? Ya kalian nggak tahu perspektif Yahudi. Kalau mau membawa perspektif Yahudi, bawa literatur Yahudi. Saya bawa literatur dari tafsir Rasak, Rabi Sadia Gaon. Nah, kalian mengatakan sembahannya Bani Israel dengan sembahan kami sama atau tidak? Saya jawab, orang Israel itu adalah orang yang dari satu keturunan dari Yakub. Maka di antara mereka rata-rata tidak semua juga menyembah kepada Tuhan yang benar. Ada yang menyembah Molok, ada yang menyembah Baal. Harusnya kalian bertanya begini, menurut Uni, apakah Nabi Musa, Nabi Ibrahim menyembah Tuhan yang sama dengan Nabi Muhammad? Baru saya akan jawab sama. Pertama, dalilnya di Al-Quran. Yang kedua, tidak pernah sama sekali Musa, Abraham mengajarkan menyembah kepada roh, menyembah kepada Roh Kudus, menyembah kepada anak. Nah, secara eksplisit dalam kitab kalian tidak pernah ditemukan hal itu. Artinya, kami lebih dibenarkan ketimbang kalian. Kalau kita uji argumen, Abraham Tuhannya bukan orang, Musa Tuhannya bukan orang, saya Tuhannya bukan orang. Setidaknya ketika Al-Quran mengklaim bahwa mereka aslam, itu tak terbantahkan gitu loh. Tapi ketika kalian mengklaim Tuhannya Abraham adalah Yesus, itu terbantahkan. Kenapa? Pertama, bantahannya adalah Abraham itu tidak mengenal Yesus karena Yesus baru muncul di abad pertama. Kedua, tidak ada literasi Yahudi mengimani Tuhan itu orang. Itu bantahan namanya. Ya, seperti itu.
Nah, kalau kalian mau membantah kami, apa alasan kalian mengatakan bahwa Yahudi itu tidak, orang Israel tidak menyembah kepada Allah? Coba tunjukin data. Apa dasar apa? Oh, kitab kalian. Jangan bawa kitab kalian, karena kitab itu adalah kitab yang diterjemahkan menurut perspektif kalian. Apakah sama dengan Bani Israel? Tidak sama. Dulu. Jadi jangan kalian ambil kitab kalian seolah-olah kalian mewakili seluruh orang Yahudi hanya dengan terjemahan kitab kalian. Beda, bre. Yahudi itu memiliki yang namanya Talmud, Torah CBLP, dan Torah Sebiktav. Apa? Tapi saya baru tahu juga. Oh, ini tadi kan ada menjelaskan kepada Paman Sam bahwa Abraham, Musa itu Tuhannya Allah gitu ya. Tadi Ya, ada ini betul. menjelaskan. Saya baru tahu kalau Abraham dengan siapa tadi, Musa atau Abraham, Musa itu termasuk Yakub atau disebut Israel itu ya. Itu agamanya Islam. Saya baru tahu kalau Uni. Oh iya, baru mereka menyatakan Islam. tadi. Mereka Muslim. Itu dikatakan oleh Al-Quran, bukan kata saya. Secara sebenarnya esensi Islam mereka itu ini- Islam. Jadi sebenarnya Islam ini datangnya tahun berapa ini sebenarnya? Kenapa Islam itu sudah ada Abraham sebelum dan Adam Yakub diciptakan. dengan Musa termasuk mereka sudah menjadi Islam Langsung gitu? cepat Kenapa? aja. Kalau bertanya itu langsung saya jawab aja biar nggak bertele-tele. Secara esensi Islam itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Karena esensi Islam adalah dari kata tanya, kalam. izin. Bentar dulu Bang Legion ya. Saya kalau lagi jelasin tolong jangan dipotong dulu ya. Oke. Islam secara esensi artinya adalah Islam secara esensial, secara hakikat. Islam itu din, aturan dari Allah. Sudah ada sebelum Adam diciptakan. Nah, dan orang-orangnya yang Islam itu adalah orang-orang yang selamat dan sejahtera dan juga bersuci. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Secara historis hadirnya ke abad ke-7. Kenapa secara historis? Di mute dulu dong Legion ya. Di abad ke-7. Karena itu secara historis. Historis itu apa? Ilmu yang hasil upaya manusia menyelidiki sejauh kemampuan mereka. Gitu loh. Jadi patokan teologi itu bukan di historis. Justru lucu kalau ada agama yang bersandar kepada sejarah seolah-olah nggak pede dengan firman Tuhannya. Patokan dalam berteologi bukan fakta sejarah, tetapi wahyu Tuhan. Kalau kalian bisa memantah Abraham bukan Islam, silakan tunjukkan data. Tunjukkan kepada saya Abraham itu Yahudi, Abraham itu Kristen, tunjukkan kepada saya. Atau dia kejawen, atau dia Hindu. Kalau kalian bilang dia ateis, ya kalian salah. Kalau kalian bilang dia tidak beragama, kalian salah. Kenapa? Karena Yahudi itu dikatakan sebuah agama dulu. Yahudi itu bukan sebuah agama secara esensi, tapi nama sebuah agama yang menjadi tradisi karena berasal dari kata Yehuda. Maka keturunannya disebut sebagai satu agama yang sama. Satu-satunya nama agama yang sesuai esensi adalah Islam. Itu loh. Kristen itu adalah agama yang baru muncul di Antioquia pada saat Yesus sudah tidak lagi beredar di alam semesta ini, di tangan Paulus dan Barnabas di Antioquia. Gitu ya, Daria. Oke, Legion silakan bertanya. Oke, izin saya bertanya. Tadi Uni mengatakan bahwa Islam ada sebelum Adam. Secara Betul? esensi. Secara Iya, esensi. secara esensi. Berarti bukan secara sejarah ya? Oh, bukan dong. Kan Oke. tidak mungkin agama ini berpatokan kepada historis karena agama identik dengan pewahyuan. Agama tidak Kalau secara historis nanti, kalau agama nanti bersandar kepada historis, maka Adam sampai Yesus itu menjadi tokoh fiktif nanti. Karena Adam sampai Isa tidak ada fakta historisnya. Oke. Makanya Kalau ada secara- namanya golongan mitisisis. Mitisisis itu adalah golongan yang mengakui bahwa Yesus mitos. Seorang profesor, karena memang secara arkeologis tidak ada. Satu-satunya tokoh agama yang tervalidasi secara arkeologis hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak ada. Jadi kalau seandainya ada satu agama yang berpatokan kepada sejarah, maka agama ini udah hancur. Kenapa? Ya, berarti agama ini berpatokan kepada hasil penelitian manusia, tidak berpatokan kepada informasi dari Tuhan. Bentar, saya buka pintu dulu. Bentar, Kak. Ya,
Abang Legion jelas apa yang Ya, silakan disampaikan Uni Legion, Rifa? pertanyaan selanjutnya. Nggak, tapi paham dulu nggak Legion dengan pernyataan saya? Saya menyebut pernyataan klaim dari Umi ini itu disebut dengan logical fallacy. Jika Anda mengatakan Gimana? bahwa Apa nama logical agama fallacy-nya? bahwa agama itu Ya. tidak terbenturkan oleh Tunggu, sejarah. sebelum menjelaskan sebutkan nama logical fallacy-nya biar saya paham. Nama logical fallacy-nya apa? Ya, ketika Anda mengatakan bahwa agama itu tidak No, boleh. saya jangan dijelaskan dulu. Saya minta nama logical fallacy-nya. Logical fallacy itu kan ada beberapa biji itu ya. Tolong sebutkan nama logical fallacy-nya. Apakah strawman, apakah circular reasoning atau apa? Silakan, saya nggak ngerti. Logical fallacy-nya namanya apa? Logical fallacy adalah pernyataan Anda yang mengatakan bahwasannya No, agama. bukan. Saya lagi nggak nanya definisi logical fallacy. Nama logical fallacy yang saya lakukan itu namanya apa? Apakah namanya ada ini ya? Saya katakan kamu logical fallacy. Apa? Kamu nyerang pribadi saya. Apa namanya? Argumentum ad hominem. Kamu logical fallacy. Apa? Kamu menyimpulkan yang tidak saya sebutkan. Apa namanya? Yaitu strawman. Nah, kamu bilang saya kan logical fallacy. Nama logical fallacy-nya apa? Silakan biar saya tahu kesalahan saya di mana. Gini dulu ya, kita mau bicara secara. Jangan gini dulu. Jangan. Saya dari tadi sudah begini orangnya. Dari Ya, tadi sudah. saya menghentikan orang-orang banyak mengklaim. Saya nyuruh orang bertanya saja. Ketika orang mengklaim, itu hak saya untuk mengkritisi klaimnya dan meminta bukti kepada dia. Buat apa berbicara sesuatu yang kamu tidak ngerti? Kalau kamu bilang saya logical fallacy, harusnya kamu bisa mendefinisikan di mana logical fallacy-nya saya. Kalau kamu tidak bisa mendefinisikan logical fallacy saya, berarti saya logical fallacy itu hanya tuduhanmu semata yang tidak bisa kamu buktikan. Buktikan saya logical fallacy. Apa nama logical fallacy-nya? Gitu loh. Sama kayak gini, kamu makan anggur, dia tanya anggur tuh kayak mana, nggak tahu bentuknya, berarti kan bohong. Jangan. Berarti kamu yang logical fallacy. Tapi Uni, Apa namanya? Strawman, menyimpulkan sesuatu dan menyerang kesimpulan itu. Kamu menyimpulkan apa yang tidak saya simpulkan, lalu kamu menyerang argumen itu. Sementara ketika dikonfirmasi sama kamu udah ngerti. Baru saya katakan kamu logical fallacy. Strawman adalah sebuah statement logical fallacy di mana seseorang menyimpulkan sendiri komentar orang lain yang tidak disimpulkan orang itu, lalu komentar itu diambil oleh dia lalu dibikin ditonjok-tonjok. Kamu salah, ini gini kamu. Saya cuma bilang, saya tidak suka makan jengkol. Kurang ajar kamu katakan orang jengkol yang makan jengkol semuanya busuk, semua yang makan jengkol. Lah, hah? Berarti kamu jahat, kamu nyerang pribadi orang. Loh, saya cuma bilang saya tidak suka makan jengkol, Bang. Iya, kamu bilang yang makan jengkol busuk, yang makan. Itu namanya argumentum strawman. Ketika kamu menuduh saya, tuduh itu harus ada bukti loh. Dalam istilah hukum, kau yang menuduh, kau yang mendalilkan. Ketika Anda mengatakan saya logical fallacy, saya ingin belajar kepada Anda. Apa nama logical fallacy yang saya lakukan? Biasanya kalau ateis dia paham dia dengan logical fallacy. Berarti abang ini bukan ateis, tapi oten yang nggak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Enggak apa-apa, teruskan aja nih. Saya masih mendengarkan. Lanjut. Izin ya. Saya di sini sangat tidak mau merendahkan saudara saya sesama manusia. Saya ingin di sini kita membangun peradaban ya, membangun cara dialektika yang sesuai dengan rule yang kita sepakati bersama, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 itu kita diperintahkan untuk memerangi kebodohan, dan juga di dalam undang-undang itu ada banyak sekali pasal-pasal yang di dalamnya itu melarang kita untuk menyebarkan kabar hoax dan menyebarkan kabar-kabar dusta. Nah, sebagai bentuk untuk menghindari hal itu, makanya saya meminta bukti atas setiap klaim. Saya tidak memberatkan kalian kok dengan kalian harus menunjukkan bukti-bukti dari klaim kalian, tapi setidaknya kalau tidak ada bukti jangan mengklaim. Nah, kalau kalian menuntut bukti dari saya pastikan setiap klaim yang saya sampaikan itu pasti ada bukti. Contoh, saya katakan Islam itu secara historis hadir di abad ke-7. Kenapa? Karena memang fakta-fakta empirik ditemukan peradaban Islam itu hanya di abad ke-7 melalui lisan Nabi Muhammad. Karena tidak ada ceritanya Abraham, Musa, dan Isa itu masuk dalam fakta empirik karena mereka bukan tokoh historis. Mereka adalah tokoh teologi atau tokoh historis teologi. Historis teologi.
historis teologi. Ingat, historis teologi, bukan historis secara akademik, secara universal dalam fakta empirik. Nggak ada. Tidak ada satupun manusia bisa membuktikan dari Adam sampai ke Yesus itu ada fakta sejarahnya. Nggak ada sama sekali. Maka mereka ini disebut dengan tokoh-tokoh teologi. Saya tidak sepakat mereka tokoh mitos. Kenapa? Karena mereka disandarkan kepada klaim kitab suci. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka tidak masuk ke dalam tokoh mitos, maka buktikan kitab suci ini betul-betul kitab suci. Apa definisi kitab suci? Apa parameter kitab suci? Harus memenuhi standar itu. Kalau ada kitab yang diklaim sebagai suci tapi tidak mampu memenuhi standar, maka tokoh di dalamnya bisa dikatakan mitos. Kenapa? Tokoh mitologi adalah tokoh yang masyhur, diucapkan oleh orang banyak tapi tidak jelas sumber-sumbernya dari mana. Kalau dongeng itu diketahui bahwa itu dibikin-bikin. Kalau dusta sesuatu yang tidak ada. Jadi itu ada, dasar-dasar hal seperti itu tuh ada. Jadi tolong dengan sangat teman-temanku yang aku cintai karena Allah, kalau memang niat kita membangun peradaban bukan untuk sok-sokan hebat-hebatan, mari kita jujur dengan sisi akademis. Mari kita pahami etimologi, terminologi, dan juga aksiologi. Saya sudah berulang mengatakan, saya menyatakan Adam sampai Yesus bukan tokoh historis, tapi tokoh teologi. Dan mereka saya tidak sepakati sebagai tokoh mitos, karena mitos ini artinya tokoh yang tidak jelas sumbernya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu bersumber dari yang klaimnya adalah kitab suci. Maka di antara kitab-kitab yang mengklaim dia suci harus ada bukti-bukti konkret bahwa ini kitab suci. Maka pembuktiannya dengan cara apa? Pembuktian ilmiah itu bukan hanya sekedar empirik, juga ada namanya rasional, pertimbangan dengan akal. Subhanallah. Kakakku makasih ya pulang. Gitu ya. Paham ya Bang ya? Kak makasih ya Kak. Adik makan dulu. Adik makan adik Bang. Lanjut dulu Mika, makan aku dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti aku buka mic sambil santai-santai kita jawab. Bang Legion, kalau boleh tahu agama tertulis di dalam KTP-nya apa? Agama tertulis dalam KTP saya kebetulan Islam. Apa alasannya menjadi ateis? Ya, karena simple. Karena saya tidak mempercayai eksistensi Tuhan. Sesimpel itu. Coba definisi sesuatu dikatakan eksis itu alasannya apa? Sesuatu bisa dikatakan eksis, alasannya apa? Iya. Iya. Apa? Apa Ya, alasan hal itu sesuatu aja. bisa disebut sebagai sesuatu yang eksis? Alasannya apa? Ya, sesuatu itu ada. Ya, definisi ada itu apa? Syaratnya apa? Sesuatu dikatakan ada, syaratnya apa? Dia bisa dibuktikan keberadaannya. Kan saya sudah bilang, sesuatu itu dibuktikan itu bukan cuma dengan empirik, tapi juga dengan rasional. Saya tanya sekali lagi nih, kamu ngerti rasional nggak sih? Kita nggak perlu lihat hujan di luar rumah. Kalau kita tahu itu Uni, hujan, saya itu masih kita belajar, dengarkan dari- Uni. Enggak. Saya masih belajar, jadi dalam pencerahannya aja. Saya pada posisi tidak percaya dengan kasih Tuhan. pendapat. Silakan, Apa? Uni. Saya kasih pendapat begini. Kalau orang ateis biasanya blundernya itu adalah di mereka berpihak kepada pendapat manusia yang syarat dengan kesalahan dan kekurangan. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak ada kalau tidak bisa dibuktikan. Nah, pertanyaannya dibuktikan dengan cara apa? Itu yang saya minta. Kalau kalian meminta segala sesuatu harus dibuktikan dengan empirik, nanti banyak yang tidak ada, tapi diyakini. Contoh, apakah bisa kalian buktikan bahwa Bima Sakti itu ada? Ada fakta empiriknya. Bagaimana cara fakta empiriknya? Karena bahkan teori yang dibuat oleh Einstein saja itu tidak menggunakan fakta empirik, artinya indrawi, tapi rasional, pertimbangan akal. Contoh, dia membuat sebuah perumpamaan bola, lalu dia lihat berputarnya begini, oh maka dia buat teori, oh teorinya begini-begini, karena dia mempertimbangkan akal. Bukan berarti Einstein dan para ahli itu melihat dengan mata kepalanya, merasakan dengan indrawinya bahwa Bima Sakti itu ada. Tidak ada satupun dari para ahli yang betul-betul melihat bagaimana bentuk dunia mikrokosmos dan dunia makrokosmos. Tapi mereka mempertimbangkan dengan akal, itu yang disebut dengan pertimbangan rasional. Nah, jadi
Kalau seandainya definisi ada itu harus bisa dibuktikan secara empirik, ya udah kalian tidak bisa dikatakan orang yang punya perasaan, karena perasaan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dirasakan dengan tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa tembus dengan indrawi, tapi dengan pertimbangan rasional. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau dunia saintifik saja menerima pertimbangan rasional, kenapa untuk dunia teologi tidak diizinkan menggunakan pertimbangan rasional? Ketika ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Kan begitu. Ketika ada struktur yang sangat rapi, berarti ada yang menyusunnya. Berarti Uni mempercayai prinsip causa prima dong, bahwa segala sesuatu itu harus ada penciptanya. Kausalitas, causa prima, ya itu kan filosofi dasar. Ya kalau kamu bisa membantah itu ya silakan, itu bukan cuma saya saja. Rata-rata para ahli juga percaya dengan causa prima. Orang-orang yang tidak percaya causa prima kan mereka berspekulasi. Spekulasi itu sah-sah saja, tapi ada nggak buktinya? Jadi ketika kita menuduh, ketika kita menstatementkan, kita yang membuktikan. Ada orang bilang Tuhan itu tidak ada. Apa alasannya Tuhan tidak ada? Karena tidak bisa dibuktikan dengan empirik. Loh, bukan cuma Tuhan aja yang kalian. Jadi kalau begitu cara berpikir kalian para ateis, maka banyak yang tidak ada itu. Contoh, tidak ada namanya akal, tidak ada namanya rasa. Memangnya ketika otak itu berfungsi dengan neuroscience yang diuji apanya? Kan otaknya yang diuji, bukan akalnya, karena akal itu kemampuannya. Tidak ada yang namanya nanti energi, tidak ada yang namanya daya, tidak ada yang namanya percepatan, kecepatan. Banyak nanti yang tidak ada, banyak nanti sesuatu yang kalian tidak bisa inderakan. Makanya jangan terikat hanya dengan empirik saja, tetapi juga dengan rasional. Begitu loh, pertimbangan Yang dimaksud akal. dengan rasional menurut Uni itu apa sih? Pertimbangan akal, akal Anda menimbangnya. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini. Kalau seandainya ada ciptaan, pasti ada penciptanya gitu loh. Kalau ada susunan, berarti ada yang menyusun. Ya, Kalau berarti ada kan struktur, berarti Uni ada kan yang membangun. Berarti kan Uni kan berpatokan pada hukum causa prima, bahwa segala sesuatu itu pasti ada penciptanya. Ya, Begitu. ya kalau itu saya jadikan patokan, misalkannya masalahnya di mana? Membenarkan bahwa Anda ateis? Bukan, kan saya sedang bertanya. Iya, apa? Kalau Anda bertanya kepada saya, patokan saya itu apa? Saya tidak menggunakan patokan pemikiran manusia. Kalau dalam beragama, saya menggunakan Al-Quran dan hadis saya. Tapi dalam ranah kaidah ilmu, saya menggunakan teori manusia. Selagi teori itu belum ada sanggahannya, dan ingat ilmu itu dinamis. Dulu tidak ada yang tahu kalau atom itu ada. Bahkan ada salah satu seorang skolar yang bundir gara-gara dia percaya atom tapi nggak bisa buktikan atom. Pada akhirnya kemudian baru Einstein memunculkan bahwa atom itu ada, bukan berarti mereka lihat atom, tapi mereka menggambarkan atom. Kalau kamu belajar kimia, kamu tahu nggak titik-titik yang ada kayak bulat itu bukan gambar sesungguhnya dari molekul itu, tapi itu penggambaran saja, karena nggak ada yang bisa melihat secara nyata gitu loh. Begitu juga dengan apa yang namanya God particle, makrokosmos dan mikrokosmos. Sampai detik ini masih ada pendalaman, nggak ada yang pas, belum ada yang pasti, belum ada yang pasti seberapa besar alam semesta ini, belum ada yang pasti seberapa kecil mikrokosmos itu. Artinya dalam dunia saintifik saja ada yang namanya probabilitas, ada yang belum sampai diuji. Kenapa dalam agama nggak boleh? Kan lucu kalian yang ateis ini gitu. Justru kalian itu, kami menuhankan Tuhan, kalian menuhankan orang, menuhankan pendapat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya, silakan dimakan Uni. Oke. Jadi ketika saya menggunakan klaim Uni ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada penciptanya, hukum causa prima. Jika Uni menganggap bahwa pencipta alam semesta ini adalah Tuhan, menggunakan prinsip yang sama, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan tidak bisa dimasukkan dalam segala sesuatu dalam tanda kutip saintifik, itu nggak bisa. Loh, kan tadi Uni mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus ada penciptanya. Dengarkan baik-baik. Tuhan itu tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi segala sesuatu. Kenapa? Tuhan itu adalah entitas yang tidak dikategorikan dalam kata-kata segala sesuatu itu. Dalam perspektif Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Apa artinya? Tidak setara dengan apapun. Jadi, apapun yang kamu maksud segala sesuatu, Tuhan tidak terlibat di dalamnya, tidak termasuk di dalamnya. Oh, berarti pengecualian ini hanya Tuhan ya? Karena Tuhan itu pencipta, bukan diciptakan.
Bukan Kan Uni masalah tadi mengatakan pengecualian, bahwa tapi segala definisi- sesuatu itu harus Enggak. ada penciptanya. Sama Ini mah seperti nggak ini bisa. mengatakan bahwa Ya, tapi Tuhan alam tidak- semesta itu pasti ada penciptanya. tidak masuk di Karena situ. Anda menggunakan prinsip hukum Ini- causa prima. Prinsip kausalitas itu adalah sebab akibat. Kausa prima adalah adanya sumber dari segala sesuatu. Itu Tuhan di situ. Kenapa sih? Kok kamu nggak ngerti kausa prima? Kausa prima itu apa coba? Definisi kausa prima. Enggak, coba Uni terangkan. Bukan yang kamu maksud. Kausa prima itu adalah adanya sang sumber. Adanya sang sumber utama dari akan segala sesuatu. Jadi dia tidak terlibat di segala sesuatu karena dia yang menghadirkan segala sesuatu. Nah, dalam kaidah Islam, Allah itu tidak terlibat, tidak termasuk dalam segala sesuatu itu. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang kau maksud dalam alam semesta ini, apapun yang termaksud dalam pikiranmu, itu tidak sama dengan Allah. Kenapa? Itu udah bukan levelnya gitu loh. Kalau kita bicara teologi, tapi kalau kamu bilang kausalitas itu kan sebab akibat. Betul. Kenapa? Kok larinya ke Iya, ikut kausalitas saja? Jadi, Kamu udah nggak pertanyaan nyambung. pertanyaannya Kamu bilang simpel. kausa prima. Kausa prima itu kan artinya ada sang sumber. Gimana sih? Betul, berarti hanya Tuhan Itu- saja yang itu tidak ada- terlibat itu dalam ada. hal itu ya, pernyataan Uni. Ya karena itu kausa prima yang kamu yang bilang tadi. Ini saya bingung Ya, pertanyaan saya kan Kenapa simpel. teman-teman Kenapa- kita. Kenapa? Oke, lanjut Nggak, Uni. tunggu dulu, bro, bentar bro. Sebelum Oke. kamu menyatakan sesuatu, kamu mengerti nggak definisi kausa prima? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang-kadang kita bicara tentang ayam, tapi kamu nggak tahu bedain mana ayam, mana bebek. Saya bilang bicara tentang ayam, lalu kamu bilang, oh berarti bebek masuk. Saya bicara ayam, ya itu kok bebek masuk. Saya bicara ayam. Jadi kalau kamu bicara segala sesuatu, kenapa Allah tidak terlibat di dalamnya? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, itu sifat Allah. Nah, kamu lihat ya, penjelasan singkat tentang kausa prima adalah ada sebab pertama. Jadi Tuhan tidak termasuk di situ karena dia adalah sebab pertama. Dia bukan akibat, tapi dia sebab pertama. Definisi kausa prima saja itu artinya sebab pertama. Bukan yang kamu maksud tadi. Dialah sebab pertamanya. Kenapa dia yang kamu jadikan masalah? Karena dialah sebab pertamanya. Dialah kausa primanya. Jadi saya ini diajak mutar-mutar sama orang yang ngerti definisi kausa prima. 2 kali loh kamu melakukan hal ini ke saya loh. Artinya kamu menyusahkan saya di sini. Coba kamu bertanya saja, terus bikinlah sebuah statement yang kamu tuh benar-benar ngerti gitu loh. Kamu Apakah ngerti saya banget harus nggak? berdebat dengan definisi Anda? kausa prima? Dalam diskusi kan saya tidak harus berdebat dengan Anda. Enggak, saya nggak maksa Anda sependapat dengan saya, tapi setidaknya kamu mengerti dulu dengan argumen Anda. Kalau Anda ngerti dengan Saya argumen paham. pasti Anda Saya nggak paham, mungkin Seni. bertanya begitu. Saya sedang Udah, mendengarkan. coba jelaskan. Oke. Coba jelaskan, kausa prima itu definisinya apa? Ya kalau secara filosofis ya itu penyebab pertama, penyebab utama, penyebab jadi dari segala Nah. sesuatu ya itu. Apakah dalam konteks kausa prima itu si penyebab itu ada lagi penyebabnya? Loh, Kalau ada lagi misal- penyebabnya, kenapa maka alam dikatakan semesta kausa itu? prima. Alam semesta itu. Sebentar bro. Ya. Kalau dalam prinsip kausa prima masih ada penyebabnya, maka dia tidak bisa dikatakan kausa prima. Kan Anda bicara kausa prima tadi. Definisi kausa prima Anda sudah tahu penyebab pertama. Lah, kenapa Anda mau membantah definisi itu? Kan lucu. Loh, segala sesuatu kausa prima berarti apakah Tuhan masuk dalam kausa prima? Itu teori apa itu? Segala sesuatu kausa prima. Iya, gini, Teori dari Uni, mana itu? sorry. Betul. Sorry. Kita sepakat Oh, dulu iya, ya. sangat. Sepakat. Pakailah bahasa Oke, yang lanjut, dipahami lanjut. oleh dunia akademis. Kalau memang Anda bawa dunia akademis, coba tunjukkan kepada saya segala sesuatu itu kontradiktif. Yang namanya kausa prima adalah sebab pertama, lalu tiba-tiba segala sesuatu jadi kausa prima. Oh my god. Udah, gua makan dulu aja ya. Ini lama-lama gua Lanjut, jadi Uni, lanjut, bukan sama Uni. pinter. Maaf ya. Gak apa-apa, lanjut. Kalau Anda tidak mengerti dengan apa yang Anda ucapkan, Pak, lebih baik searching di Google saat sekarang ini juga apa yang Anda maksud itu, lalu Anda pahami betul-betul. Pahami betul-betul apa definisi kausa prima. Kausa prima sendiri artinya penyebab pertama akan hadirnya segala sesuatu. Tiba-tiba ada teori baru segala sesuatu. Kalau segala sesuatu kausa prima, itu kalau yang tidak mungkin. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kalau tidak akan pernah mungkin terjadi. Kenapa? Sudah berbantahan dengan definisi. Jadi
Bagaimana kemudian Uni? Kalau seandainya es itu panas, es itu apa pendapat Uni tentang suatu saat akan ada es yang menyala apinya? Secara ilmu aksioma itu tidak akan pernah terjadi. Jadi saya nggak perlu jawab itu. Jadi mohon dengan sangat teman-temanku yang mau diskusi dua arah dengan saya, minimal mengerti dengan apa yang diucapkannya. Kalau tidak, mendingan tanya aja, saya jawab, jangan kalian paksakan pendapat kalian ke saya, karena saya nggak butuh pendapat kalian. Saya butuh menjelaskan aja. Kalau kalian bisa bantah jawaban saya, bawa data, bawa antitesis. Kalau tidak bisa bantah jawaban saya, jangan mengarang bebas. Kenapa? Kasihan netizen kita yang menonton, mereka butuh edukasi. Mika, ambil alih Mika, aku habiskan nasi dulu. Dikocok. Ini si Mika sama Nanda lagi makan. Ya. Yang aku Kaisar Romawi. Kaisar Prima itu kan bicara udah 3. Selamat malam. Oke, Nyimak. ya Salhamatik, selamat malam. Ikut nyimak. Oke, Islam Kristen Bang. Sama dengan Legion di KTP Islam. Di KTP Islam. Coba tes. Bisa baca, bisa pernah sholat nggak? Pernah. Sholat maghrib berapa rakaat? Kalau Tante Mika agamanya apa? Malah nanya Islam. Bang. Bukan Islam. kamu yang menanyakan data kami di sini, kamu yang ditanya datanya karena kami berhadapan dengan kamu yang tidak jelas. Kalau kami jelas, Nah, ya. sholat maghrib berapa rakaat? Salmantik. Bentar Mika, bentar. Tidak etis rasanya kalian masuk ke rumah orang, kalian yang bertanya siapa kami, jelas itu rumah kami. Kami yang bertanya siapa kalian, kalian tamu. Baik, Itu adabnya di situ. Baik. Etisnya begitu. Udah ditanya dan saya jawab dan saya tanya balik gitu aja. Enggak, Oke, ini karena tadi Mika tadi itu tidak bertanya lagi, dia membuktikan jawaban Anda sesuai tidak. Makanya dia tanya sholat maghrib berapa rakaat. Kenapa? Banyak umat Kristen yang berbohong di hadapan kami. Kami nggak mau terjadi itu, ya. Karena kalau kami minta data kan nggak mungkin tunjukkan KTP kalau ada bentar. 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur. Oke, karena udah nengok bogel. Coba, ya nggak usah sadat, ini aja. Bentar. Ya, Rabbana lakal hamdu, udah sambung. Rabbana lakal hamdu. Apa maksudnya? Disambung dong apa itu? Itu setelah ruku itu. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah ruku doa, setelah ruku saat berdiri itu apa namanya itu? Udah. Itu enggak? Udah. Sekarang kamu kesini mau ngapain? Jangan lupa besok. Saya tadi Oh, iya. nyimak, Bentar lagi. senang sekali 10 menit lagi. ini Aduh, sangat edukasi gitu kan, antara Legion dengan Mbak Uni gitu kan. Saya nyimak, senang sekali gitu. Walaupun saya di 6 bulan ini bukan memahami, saya mengikuti Bang Legion lah, anggaplah seperti itu lah gitu, dengan pemahaman Bang Legion gitu. Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman ya, di bawah tolong dengan sangat ya. Tidak semua orang Islam itu mengerti rukun-rukun dan bacaan-bacaan sholat. Jangan langsung dikafirkan. Kenapa? Kita harus berani untuk dikritisi teman-teman. Saya sendiri itu punya teman, ya. Saya bisa pastikan kok. Kalau saya pergi pulang kampung ke tempat keluarga saya dan saya ketemu sama orang, saya tebak-tebak. Ayo kamu, tahu nggak ini? Pasti dia nggak tahu juga. Kenapa? Bisa jadi dia tidak belajar tentang hal itu. Makanya sebenarnya saya itu Saya bisa jawab tadi Rabbana lakal hamdu apa gitu kan, saya juga nggak ngerti apa maksudnya. Iya, benar. Saya nggak lagi membahas kamu. Itu. Ya Allah. Saya lagi tidak merendahkan kamu, justru saya ingin kamu orang nggak salah paham sama Anda.
Saya sebenarnya tidak peduli apa agama kalian yang di atas ini. Saya tidak peduli itu, tapi saya ingin tahu kalian itu arah pikirannya kemana supaya saya nyambung diskusinya. Itu sebenarnya perkara keyakinan kalian itu saya tidak peduli, itu bukan urusan saya. Nah, Anda kan tadi bilang Islam, ya sudah, tidak apa-apa ya, walaupun tadi misalkannya ada apa segala macam tuh, saya tidak terpakat orang langsung justice, oh ini kafir, saya tidak terpakat dengan itu ya. Karena apa? Saya percaya banyak kok orang Islam juga yang nggak banyak yang nggak ngerti hal-hal dasar gitu. Nah, sekarang saya tanya pada Anda adalah, Anda kesini itu mau ngapain kira-kira, bro? Silakan. Mohon maaf Diskusi karena lintas. saya agama itu Islam, di KTP saya Islam. Beberapa bulan ini saya mengikuti TikTok dan mengikuti yang dipahami oleh Bang Legion dalam tanda kutip seperti itu. Karena pernyataan saya itu seperti ini, benar juga dengan ini pernyataan pribadi. Semua hal, semua di alam semesta ini ada semua, apa yang nggak ada, termasuk tadi yang dibicarakan oleh Uni itu tentang galaksi apapun, tetap ada faktanya, walaupun dirasionalisasikan dengan akalnya kira-kira gitu, tapi tetap yang tidak ada itu cuma satu menurut saya, yang tidak bisa dirasionalisasikan, karena kok kata Umi tadi agama atau teologi yang nggak bisa dirasionalisasikan, yang tidak ada itu cuma Tuhan, gitu aja. Itu pernyataan pribadi saya. Ya nggak apa-apa. Saya banyak bertemu dengan orang ateis. Ya, yang kedua apa? Yang Nggak kedua, apa-apa. Bisa jadi beliau ini dapat informasi dari kita nanti. Silakan. ya baik, tolong jelaskan. Yang kedua, saya mungkin ini jadi pertanyaan dan bahan diskusi. Ada dulu, ada atau Tuhan dulu, gitu kan? Itu jadi Ada itu bukan entitas. Ada itu bukan entitas. Tolong apple to apple. Kalau kita bicara antara akal dan otak, itu sesuatu yang berbeda. Akal adalah kemampuan, otak adalah tempat munculnya kemampuan. Jadi ketika Anda menanyakan ada dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang selevel gitu loh. Ada itu sebuah situasi lah, apa ya namanya, bukan entitas. Jadi terkadang saya bingung dengan teman-teman ateis ini, katanya ateis itu berpikir gitu ya. Tapi sebenarnya kalian ateis itu bukan karena kalian berpikir, tapi kalian sebenarnya memang malas ibadah. Itu sebenarnya. Ya sifat ya, ada itu sifat. Jadi jangan samakan antara bibir dengan suara dengan yang berbicara dengan pembicaraan. Sama nanti seperti Kristen nanti. Tapi secara filosofi itu bisa dibenarkan, bukan pemaknaannya secara harfiah. Contoh, lukisan Unirifa adalah rifa. Bukan berarti lukisan itu secara hakikat saya punya entitas berkehendak, tidak. Tapi dari lukisan itu orang bisa menilai siapa saya. Nah, ini sebenarnya tinggi orang-orang filsafat. Tapi ketika filsafat itu di tangan orang-orang awam, dia akan baca seperti yang dia nampak. Lukisan itu adalah Unirifa. Maka dia bilang bahwa oh, lukisan itu ada persona lain dari Unirifa. Hati-hati, nanti kamu seperti non-muslim Kristen nanti. Makanya jangan menyamakan sesuatu yang tidak setara gitu. Apa kaitannya? Ada itu kan bukan entitas, sifat. Nanti mendingan kamu tanya, mana lebih dulu Ar-Rahman atau Allah? Atau mending kamu tanya aja, mana dulu waktu atau ruang? Jadi tolong dengan sangat teman-temanku ya, kalau kalian ateis tidak apa-apa, saya tidak masalah kok kalian ateis, tapi minimal harus ada alasannya, dan alasannya rasional. Jangan alasannya tuh asumsi pribadi tapi dianggap rasional. Tidak, itu bukan rasional, tapi itu asumsi pribadi. Nah, saran saya, kalau kita betul-betul berpihak kepada ilmu pengetahuan, letakkan sesuatu itu secara etimologi pada tempatnya, terminologi pada tempatnya. Jangan kita yang buat parameter sendiri, kecuali memang parameter kita diakui para ilmuwan itu bisa dijadikan sebagai strategi teori misalnya. Tapi kalau kita yang buat sendiri, kan itu namanya kan kita bicara dari ketidaktahuan. Nah, buat brotherku Legion dan juga Bang Salmatik, saya ini adalah orang yang tidak tertarik berdebat kusir dengan orang Islam. Satu itu ya. Yang kedua, kapasitas saya itu adalah menjelaskan tentang agama Islam.
Agama Islam itu punya dua dimensi, ruhani dan jasmani, goib dan yang metafisik dan non metafisik, yang fisik, atau biologik dan yang logik. Dalam dunia saintifik pun masih dikenal biologik kok, seperti dunia fisika kuantum. Kenapa dalam dunia teologi tidak boleh? Sedangkan orang-orang ilmiah aja menggunakan hal itu. Kenapa kami tidak boleh yang beragama ini? Karena kalian ingkar, gitu loh. Dan saya tidak tertarik untuk unjuk-unjuk gigi ya, maksudnya kalau kalau kami dapat info dari Tuhan, kalian dapat info dari orang, itu perbedaan kita. Kan Tuhan itu cuman klaim pribadi, klaim yang bisa saya buktikan menggunakan pendekatan rasional, begitu. Mungkin silakan Mika, aku dari tadi pengen makan selesai, aku besok wisuda, habis makan aku langsung tidur loh. Buat teman-temanku, mohon dengan sangat juga, saya tidak ingin merendahkan saudara-saudaraku di sini. Jadi usahakan apa yang teman-teman bicarakan itu teman-teman mengerti juga, biar kami juga paham arah pemikiran teman-teman. Nggak masalah, serius nggak masalah. Bagus ada orang ateis, bagus ada orang Kristen, bagus ada orang Hindu. Akhirnya kita bisa bertukar pikiran gitu loh. Saya nggak perlu lah gelar menang kalah, udah saya kalah aja di hadapan kalian, udah anggap aja kalian pinter gitu. Saya bodoh lah, nggak apa-apa. Tapi minimal apapun yang kalian ucapkan itu ada penjelasan ilmiahnya, gitu. Mister Dar, ada yang mau ditanyain deh. Ada lagi sebelum Uni istirahat, buat teman-teman ateis ada yang mau ditanyakan sama Uni, silakan ya. Sebelum Uni istirahat. Satu lagi mungkin saya bertanya ke Uni. Tadi pernyataan Uni, orang ateis malas beribadah gitu, melaksanakan syariat. Mungkin itu yang ingin Uni tanggapi gitu. Tidak seperti itu menurut saya kan gitu. Dengan pemahamannya dia bukan malas bersyariat, beribadah, tapi ada hal yang lebih penting lagi dari hal itu mungkin yang dilakukan oleh yang memahami tentang dalam tanda kutip ya ateis itu. Kira-kira gitu, mungkin ditambahkan oleh Bang Legion gitu. Atau mungkin saya yang tanggapi aja deh, Legion nanti aja. Saya bilang bahwa orang ateis itu malas ibadah itu berdasarkan pertemuan dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa Allah, kalian yang sholat aja nggak ada gunanya, Allah kalian beragama aja begini. Sebenarnya itu adalah diksi malas untuk melakukan ibadah dan mengikuti aturan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya itu, cuman banyak orang yang tidak mau mengakui hal itu. Kenapa? Ya nggak mungkin dong dia mengakui kalau dia seperti itu, blunder dong. Maka mereka berusaha untuk mencarikan alasan. Sebenarnya ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting daripada itu? Nah, kalau sebenarnya kalian blunder banget loh ateis nih loh. Kalian itu kan tidak punya standarisasi dalam bersosial. Maka kalau seandainya para ateis ini meniduri ibu kandungnya, itu nggak masalah. Karena kami tidak punya otoritas untuk melarang kalian. Toh ibu kalian kok yang kalian tiduri. Itulah gunanya beragama, memberikan batasan maksimal minimal untuk perbuatan sosial secara sesama manusia atau antara Tuhan dengan manusia gitu loh. Nah sementara kalian kan ateis tuh, tidak ada aturan dari Tuhan kan. Maka nanti kalau kalian tidurin anak kandung kalian, kami nggak bisa memarahi kalian gitu loh. Kenapa? Kalian akan menjawab, itu kan anak saya, yang punya saya kan, yang bikin saya kan. Ya udah saya mau pakai. Karena kalian nggak ada dosa-dosanya gitu loh. Ngeri kalau jadi ateis ini, Bre. Serius. Karena kalau nanti mereka punya satu komunitas LGBT semua, mereka ateis, ya kita kan nggak ada aturan Tuhan. Nanti akan menjadi hukum nanti. Gitu. Kalau orang-orang yang beragama kan punya standar sosial. Kayak kami umat Islam, boleh menikahi dengan seseorang asal manusia itu yang dinikahi adalah balik. Jadi kami nggak boleh nikah dengan orang yang belum balik. Menurut Yudi ateis itu. Oke, buat teman-teman yang lain, Legion kayaknya Dar ada mau ditanyakan sama Uni. Dar, buka mute Dar. Teman-teman jangan berkomentar yang buruk di bawah ya. Kita prasangka baik aja sama saudara-saudara kita yang ateis. Bisa jadi mereka ada orang-orang yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan, atau orang-orang yang sedang berpikir. Kita prasangka baik aja. Tapi saya membuat statement, jadi ateis itu mengerikan karena tidak punya parameter dari Tuhan. Parameternya dari mereka sendiri. Jadi kalau mereka berbuat kelompok, mereka sepakat untuk bertukar istri, itu nggak masalah.
Karena kan hukumnya dari mereka sendiri, bukan hukum dari orang lain yang mereka ikuti. Lalu kalau mereka bilang, wah kami harus tunduk pada pemerintah, siapa yang menyuruh kalian tunduk pada pemerintah? Itu kan pilihan. Ya berarti nggak ada ikatan kan? Kalau kami ada perintahnya. Jadi kalau kami tidak tunduk pada pemerintah yang baik, maka kami berdosa. Ada moralitasnya di situ. Kalau kalian ateis kan kalian membangun moralitas sendiri. Suatu saat kalau kalian ingin tidur bareng-bareng dengan ibu kalian, ya bisa jadi itu terjadi nanti. Kenapa? Nggak ada yang ngatur, nggak ada larangan juga. Makanya bahaya. Aku bertanya sama ateis, saudara ateis ya di sini sama Sal ya. Aku mau bertanya sama Musal. Jadi kalau menurut pandangan manusia mati itu kemana? Apakah mati gitu aja, hilang habis gitu aja? Kemana? Coba bisa jelasin. Aku bermasalah jaringannya. Ya, suaranya nggak jelas. Tadi saya ingin menanggapi pernyataan ini udah. Uni sih sebetulnya, tapi saya kan baru memahami tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Uni tentang dalam tanda kutip ateis tersebut. Yang saya kenal itu, saya kenal dengan ateis yang tidak seperti yang Uni sampaikan. Ada gitu aja. Mungkin kebanyakan kamu bilang bentar. Kamu bilang saya kenal dengan ateis tidak seperti Uni sampaikan. Saya tanya, ateis yang kamu kenal ini kamu hidup 24 jam dengan dia nggak? Enggak. Berarti kamu nggak bisa mengatakan kamu menjamin semua perbuatannya tidak seperti itu. Kenapa? Kamu punya keterbatasan pengetahuan tentang dia. Mungkin ini kan mengenalnya lagi bukan saya aja, banyak orang yang mengaku ateis yang seperti yang Uni sampaikan kan gitu. Bahkan ya bro atau abang saya nggak tahu, suami istri aja tidak semua perilaku esensi seorang istri itu diketahui oleh suami, padahal udah tidur bareng loh. Jadi kamu seolah memastikan ada temenmu yang ateis, dia tidak pernah melakukan apa yang saya ucapkan tadi, bahwa dia itu malas ibadah. Seolah kamu tahu 24 jam mulai dari dia jadi ateis sampai kemudian hari ini, kamu tahu persis 24 jam bahwa dia tidak seperti itu. Itu statement yang dibuktikan, itu kan klaim itu. Kamu mengklaim, saya kenal dia, bahwa dia tidak pernah begitu. Bisa nggak kamu buktikan? Makanya saya tanya, pernah tidur bareng sama dia selama 24 jam sehingga kamu tahu bagaimana rutinitas dia yang konsisten atau tidak konsistennya? Apalagi kalau dia tidak konsisten, maka berubah-ubah dong perilakunya. Nah, ini kan makanya itu subjektif jadinya. Yang kita bahas di sini adalah saya berbicara. Nah, kalau saya dari mana bicara? Dari argumennya orang ateis. Argumennya orang ateis sendiri. Aturan itu dibuat untuk ini. Ya, memang berarti mereka nggak suka dengan aturan itu. Karena menurut mereka aturan itu menyusahkan mereka. Dilarang LGBT, mereka terganggu. Dilarang minum alkohol, mereka terganggu. Ya, mereka nggak suka dengan aturan itu. Kau ngapain di bawah kau Yakuza, ngapain kau naik? Terkotori rumah ini gara-gara kau. Nggak usah kau di atas, bawah aja kau. Entah ngapain, jangan naikkan dia tuh. Ngapain dinaikkan itu? Nggak jelas itu orang itu pembenci itu. Kita susah ngomong sama pembenci, apapun kata kita nggak akan pernah dia terima. Seorang yang udah memiliki kebencian di hatinya, jangan pernah ajak bicara, susah. Gitu loh bro. Jadi gini, nggak apa-apa. Saya menghormati Anda yang ateis ini. Kenapa? Justru Anda lebih baik daripada kaum kafir. Nih, saya umpamakan begini. Ateis itu anggaplah seperti botol kosong, maka akan mudah memasukkan cairan bening kepadanya. Tapi kalau oten itu sudah sama dengan botol yang udah ada karat di dalamnya, air bening pun dimasukkan tetap hitam bentuknya, kotor. Nah, kalau kalian ateis itu kan kosong tuh. Jadi kalau dimasukkan bening, insya Allah tuh bisa bertambah gitu. Kayak gelas yang lagi kosong kan. Kalau oten itu gelas penuh dengan entah apa-apa aja isinya. Mau kalian ambil air sebening manapun, air zam-zam kalian masuk tetap bercampur dengan kotoran. Jadi ya sulit untuk memasukkan mereka ilmu. Makanya ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 gitu. Tapi kenapa kami terus berdiskusi dengan umat Kristen? Kami ingin mempertontonkan kepada kalian cara berpikir mereka supaya kalian bersyukur jadi orang Islam gitu. Ya, Serda, Lius, Serda, sama Lius monitor. Serda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Serda? Ada yang mau disampaikan Bang Serda? Bang Serda? Iya. Ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan? Bertanya sama izin saya turunkan. Oke, izin saya turunkan Bang ya.
Tante Mika tadi mau bertanya kepada saya apa yang Mbak Mika tanyakan tadi. Oke, aku pertanyaanku simpel. Jadi aku mau bertanya ini kepada orang ateis ini, yang pemahamannya ateis ini. Setelah manusia mati, manusia itu gimana? Apakah begitu aja mati? Ya, jawaban simpelnya saya tidak tahu. Yang penting saya mati nanti membawa kebaikan yang di dalam hidup saya hari ini, ya baik gitu. Tidak tahu Buat jawabannya. apa? Buat apa kamu melakukan kebaikan? Tapi kalau tidak tahu kemana tujuan, Gini, saya tambahkan lagi tuh. Itu pertanyaan yang dari Tante Mika tuh rasional. Tujuan kamu berbuat baik untuk apa gitu kan? Nanti kamu jawab, oh untuk saya di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah setiap yang baik itu pasti benar? Nah, itu pendapat subjektif. Menurut orang komunis, Subjektif, baik betul. bagi mereka tidak bertuhan. Menurut orang bertuhan, baik bagi mereka bertuhan. Bukan berarti itu tidak ada kaitan dengan benar dan salah. Tapi baik dan buruk menurut perspektif pribadi orang lain. Kalau baik dan buruk itu subjektif. Kalau benar dan salah itu absolut. Contoh, satu tambah satu tidak akan pernah menjadi apa? Pembatasannya sudah 3 kali, takut globalnya ini apa? Udah, Globalnya ini aja nanti. Ini brother kita ini orang-orang baik-baik ya. Walaupun mereka itu secara keyakinan berbeda dengan kita ini tidak diajarkan membenci. Justru kita bersyukur ada orang-orang seperti ya itu. follow aja nanti. Follow aja akun kita Bang Salman. Bang di follow aja teman-teman ya. Ini takut terungkap kemarin soalnya udah 3 kali pembatasan. Bang Salman. Ya, kapan kita ngobrol lagi? Kapan kita ngobrol santai lagi? Bila Ingat tidak, di sini akan kami kita tidak kami tidak masalah dengan keyakinan kalian, itu hak kalian. Kami menghargai kalian sebagai saudara NKRI, tapi ingat kalian tuh melanggar undang-undang gitu ya. Ya. Oke Uni takut Komal. Yaudah. Uni istirahat. Mika, sinyalmu putus-putus. Nandar ya. Sinyalnya jelek banget. Jelek Mika, banget sinyalmu sinyalmu. putus-putus. Udah, Yaudah. aku aja deh, aku aja. Iya ya. Hujan. Teman-teman semua, mari seringlah berprasangka baik. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, entah secara pemahaman dan juga secara pendapat, bukan berarti kita harus rendahkan. Tapi saya orang yang tegas terhadap statement. Saya pasti minta bukti kalau statement itu disampaikan. Bukan berarti saya merendahkan, tidak. Saya hanya ingin kalau kita bicara itu kita berhati-hati. Itu satu. Yang kedua adalah justru dengan kehadiran mereka, orang ateis, orang Kristen, orang Buddha, atau orang lainnya, itu membuat kita bisa berdakwah. Jadi kita harusnya bersyukur dengan keberadaan mereka. Ya, jadi jangan sampai langsung kita just ininya, oh ini enggak. Nanti mereka nggak mau lagi ngobrol sama kita. Kita juga yang akan kehilangan teman bicara yang berbeda. Karena kita juga nggak ini kecuali dia menghujat. Kayak Mister Dar ini, kita hormati dia. Saya senang dengan Dar ini. Dia tidak menghujat, dia hanya bertanya. Bahkan saya respect dengan dia. Saya hargai. Kita hargai orang-orang seperti beliau ini. Justru kalau kita tidak menghargai beliau, maka apa yang beliau pikirkan tentang Islam itu nanti menurut beliau benar. Apa katanya? Wow, Islam ini memang tidak toleransi, orang beda aja nggak boleh. Gitu. Kita tunjukin lah kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun mereka berbeda dengan kita, Rasulullah ngajarkan apa? Jangan berbuat dolim kepada mereka. Tapi setiap statement yang disampaikan depan saya memang minta bukti terus. Itu yang saya tekankan. Gitu ya. Oke Dar, thank you sudah bergabung dengan kami. Buat abang-abangku ateis juga terima kasih telah bergabung dengan kami. Mohon maaf kalau ada diksi-diksi kami tadi yang menyinggung hati kalian. Bukan karena kami ingin merendahkan kalian, tidak. Justru karena kami manusia yang juga ada khilaf dan salahnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian menambah warna dalam dialog lintas agama, semakin naik value-nya ya. Karena kita juga butuh orang-orang yang berbeda ini supaya kita membandingkan bagaimana pendapat kita dengan pendapat mereka, apa dasar mereka dan apa dasar kita. Kalau terkadang kita nggak bisa menentukan mana benar mana salah kalau kita tidak bandingkan ya. Kita tidak bisa bingung nanti milih AC kah atau kipas angin kah, karena kita nggak bisa bandingkan dulu biar kita tahu mana yang lebih berkualitas, AC atau kipas gitu ya teman-teman ya. Buat Dar ya,
buat Dar, saran saya tolong besok-besok misalkannya kalau naik ya, poninya belah tengah aja Dar, jangan belah samping gitu. Itu saran aja. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa Dar. Jangan senyum-senyum Dar ya. Nanti kamu kalau banyak yang suka nanti bahaya kamu ya nak ya. Ya anak bunda ya. Begitu. Iya, udah ganteng, baik, sopan lagi. Siapa yang nggak mau sama kamu Dar? Bunda nggak mau sih. Awas Ya, bahaya. enggak, gua nggak mau oke nah. Satu lagi, Itu baik ya. Udah terbang nih. Udah. Iya, iya Kak. Sabar dulu. Oh, ini buruan ini takutnya rungkat komal nanti kita. Ya, ini terakhir nih salah mati nih. terakhir Gua mau ini tidur habis pernyataan Mbak Uni tadi tentang dalam tanda kutip. Jangan itu disambung. melanggar. Salma nanti rungkat. Nutup aja nutup. Nanti aja besok atau Besok, Ya, besok penutupannya kita adalah lanjut. Sal. Ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti besok insya Allah ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.